Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali lewat program Sisi Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah iman, pengharapan, dan kasih. Saya ambil di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih, inilah ketiga hal yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang iman. Apa itu iman? Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya bahwa segala sesuatu yang belum kita terima, kita sudah yakini bahwa kita sudah menerimanya. Itulah iman. Saudaraku, Tuhan menginginkan iman kita sebagai orang percaya itu selalu bertumbuh. Tidak hanya iman itu sampai di situ saja, tetapi harus ada pertumbuhan di dalam iman kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bertumbuh atau bertumbuh dalam iman kita? Yang pertama, cara kita supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman kita adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Itu berarti saudaraku bahwa dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Semakin kita banyak belajar firman Tuhan, semakin kita banyak merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin dikuatkan dalam iman percaya kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar akan sanggup menolong kita, sanggup memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita ketahui bahwa persekutuan dengan Tuhan adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Tidak hanya kita berdoa saja, tetapi mari kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Membuat kita lebih erat hubungan kita dengan Tuhan lewat persekutuan. Banyak sekali manfaat bisa kita dapatkan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya dengan lewat persekutuan, iman kita semakin dikuatkan, iman kita akan semakin disegarkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana cara kita menumbuhkan iman kita, yaitu dengan cara meresponi sebuah pergumulan, sebuah masalah itu dengan baik. Dan kadangkala memang Tuhan mengizinkan adanya pergumulan, masalah hidup di dalam kehidupan kita. Itu mungkin terasa sangat berat, tetapi inilah cara Tuhan bagaimana supaya iman kita itu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi jangan kita merasa sedih, jangan kita merasa khawatir terhadap pergumulan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Justru Tuhan dengan adanya pergumulan, dengan adanya permasalahan, itu membuat kita akan lebih lagi ditumbuhkan iman kita. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kita akan lihat bagaimana disinilah pengujian iman kita tatkala masalah pergumulan datang di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejauh mana iman kita saat ini Tuhan uji bagi kita. Mari kita terima ujian iman kita, ya walaupun dalam situasi yang sulit sekalipun, responi dengan baik, hadapi masalah itu, hadapi tantangan yang ada di depan kita. Jangan kita menyalahkan Tuhan, jangan kita lari dari masalah yang sedang kita hadapi. Yakinlah bahwa di dalam iman ada pengharapan. Yang kedua yaitu pengharapan, saudaraku. Apa itu pengharapan? Kalau kita melihat di dalam kamus itu, pengharapan itu adalah sesuatu yang diharapkan terjadi dalam kehidupan kita atau sesuai dengan kenyataan yang kita inginkan.
Nah, dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, pengharapan yang harus kita miliki adalah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Dia akan selalu memberikan jalan keluar bagi kita tatkala kita mengalami situasi dan keadaan yang mungkin tidak baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Karena apa? Pengharapan di dalam Tuhan itu pasti. Baik itu dalam keselamatan, dalam pemeliharaan, dalam kesembuhan, pemulihan hubungan, bahkan saudaraku, pengharapan akan masa depan. Tuhan merancang masa depan kita dengan baik dan indah tentunya. Nah, bagaimana ketika kita dalam situasi mungkin yang sudah tidak ada harapan, bagaimana cara kita untuk tetap berharap kepada Tuhan? Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti kita mengikuti jalan yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Terkadang sulit memang kita lalui, tetapi yakin dan percaya bahwa ketika kita ada di relnya Tuhan, Tuhan akan menuntun kita sampai kepada tujuan kita. Tetapi jika kita keluar dari rel yang Tuhan sudah tetapkan, maka kita akan menemui banyak sekali kesulitan dan kesulitan. Itu sebabnya saudaraku, untuk tetap bertahan di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran. Kebenaran oleh firman Tuhan. Mari kita terus imani firman Tuhan yang adalah iya dan amin di dalam kehidupan kita. Kemudian selain kita hidup dalam kebenaran, kita juga bertahan di dalam iman kita. Mari kita tetap pegang iman kita dengan teguh di dalam Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yakinilah bahwa iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah iman yang menyelamatkan, yang akan membawa kita kepada kemenangan. Dan yang ketiga, saudaraku, untuk tetap bertahan di dalam pengharapan kita harus tetap melayani Tuhan. Mari kita ketika kita sudah tidak ada pengharapan, kita merasakan bahwa pengharapan sudah habis, mari ingat akan hal ini. Mari kita melayani Tuhan. Layanilah Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Jadi jangan tinggalkan pelayanan kita. Bukalah hati kita untuk melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan maukan dari kita, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan lewat sesama kita. Kita bisa melayani Tuhan di gereja. Kita bisa melayani Tuhan di kantor. Kita bisa melayani Tuhan di mana saja yang Tuhan percayakan kita untuk melayani. Mari giat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan adalah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kasih. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan, hiduplah dalam kasih, marilah kita saling mengasihi. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengasihi? Kita harus memiliki terlebih dahulu kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita mengalami dulu kasih Allah di dalam hidup kita. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain jika kita sendiri tidak pernah mengalami kasih Allah di dalam hidup kita. Kasih agape yang Tuhan berikan bagi kita, inilah yang akan kita berikan bagi sesama kita. Kalau kita melihat ini adalah sebuah perintah Tuhan yang nyata dan harus dikerjakan sebagai orang-orang percaya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Inilah hukum kasih yang Tuhan ajarkan bagi kita. Yang pertama mengasihi Allah, yang kedua mengasihi sesama. Saudaraku, cara kita memiliki kasih adalah mari kita menyadari diri kita bahwa segala sesuatu itu adalah datangnya dari Tuhan. Segala sesuatu pemberian Allah. Ketika kita memiliki kasih Allah, ketika kita mengasihi orang lain, mari kita ingat akan hal ini, bahwa segala sesuatunya itu berasal dari Allah. Segala sesuatu yang kita miliki itu adalah pemberian Allah. Sehingga tidak ada yang perlu kita sombongkan, sehingga tidak ada yang perlu kita banggakan di dalam hidup kita. Selain kita percaya, selain kita bangga punya Allah seperti Allah kita. Karena itu saudaraku, mari kita sadari akan hal ini. Lalu mari kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab hanya Dialah yang patut kita sembah, hanya Dialah yang memiliki kasih. Sehingga ketika kita mendapatkan kasih itu, kita membagikan kasih itu kepada sesama kita. Dan ikutilah kehendak Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Seperti hukum kasih tadi, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pada saat-saat yang sulit mungkin kita dalam situasi dan keadaan yang mungkin lagi bersedih, berduka, kita tetap dituntut untuk tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap dituntut untuk mengasihi Allah kita, mengasihi sesama kita. Mari lakukan hal ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita saling mengasihi di dalam keluarga kita, di dalam suami dengan istri, satu dengan yang lainnya. Itulah ciri anak Tuhan yang selalu mengasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, milikilah ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih sebagai orang percaya. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dan kerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.